kita jumpa lagi di channel YouTube Elina Sembayang Official. Oke teman-teman, hari ini kita akan melakukan pembahasan. Sebelum kita ke pembahasan soal, saya akan menerangkan terlebih dahulu. Kali ini topik kita itu adalah tentang metode pengeluaran plasenta. Ya, ada 4 prasat yang akan kita bahas yang bisa kita lakukan untuk memastikan ataupun mengecek apakah plasenta itu sudah lepas dari tempat implantasinya atau belum saat kita melakukan kala 3 dalam persalinan. Oke, langsung saja ya kita akan lihat. Untuk prasat pertama itu adalah prasat Kutsner. Ya, jadi ini hampir sama dengan yang kita lakukan dalam APN, asuhan persalinan normal, di mana setelah bayi lahir ya kan, setelah bayi lahir kita lakukan penilaian ya, kemudian kita letakkan bayi di perut ibu. Kemudian setelah itu kita akan memberitahu ibu bahwa ibu akan disuntik oksitosin, dan sebelumnya kita pastikan dulu bahwa tidak ada janin kedua. Ya, kemudian setelah kita suntik oksitosin, maka kita akan lakukan jepit dan potong tali pusat. Maka setelah itu kita lakukan PTT, peregangan tali pusat terkendali. Nah, saat kita melakukan PTT, peregangan tali pusat terkendali ini, di sini kita akan melihat apakah plasenta sudah lepas dari tempat implantasinya atau belum. Untuk memastikannya sudah lepas atau belum, pertama sekali kita bisa menggunakan dengan teknik ataupun prasat Kutsner ini, yaitu di mana tangan kanan kita itu meregangkan tali pusat dan tangan kiri itu kita menekan daerah di bagian atas simpisis. Nah, bila pada saat kita menekan simpisis itu, tali pusat itu akan bertambah pendek dan agak ke dalam, itu artinya plasentanya belum lepas. Tetapi kalau misalnya saat kita tekan simpisisnya, plasentanya tetap ya, panjangnya itu tetap dan tidak bertambah pendek dan tidak tertarik ke dalam, berarti plasentanya itu sudah lepas dari tempat implantasinya. Itu adalah dengan prasat Kutsner. Nah, kemudian prasat Strassman. Kalau Strassman ini itu adalah dengan cara tangan kanan tetap ya meregangkan tali pusat dan tangan kiri kita itu mengetok fundus ya. Pada saat kita mengetok fundus dengan tangan kiri kita, kita akan memperhatikan getaran pada tali pusat. Jika bergetar itu artinya plasentanya belum lepas, dan kalau tidak bergetar itu berarti plasentanya sudah lepas. Nah, kemudian yang ketiga adalah prasat Klein. Ya, prasat Klein ini biasanya ibu itu akan kita suruh mengedan ya, sambil kita memperhatikan tali pusat. Pada saat dia mengedan, tali pusatnya akan tampak semakin turun ke bawah, dan pada saat dia berhenti mengedan, tali pusatnya akan narik ke dalam lagi atau sedikit bertambah pendek. Nah, kalau misalnya tali pusatnya setelah dia berhenti mengedan agak ketarik ke dalam dan semakin pendek, itu artinya juga belum lepas ya. Kemudian yang keempat adalah prasat Kret. Prasat Kret ini jarang dilakukan karena ini bisa berakibat berbahaya, dan ini biasanya dilakukan pada saat kasus-kasus tertentu di mana ibu mengalami perdarahan postpartum. Tetapi biasanya dalam APN ini tidak kita lakukan, dan pada perdarahan postpartum juga kita akan melihat kembali apa penyebab perdarahan postpartumnya. Nah, tapi secara konsep teori kita harus paham prasat Kret ini bagaimana prosedurnya, yaitu dengan cara memijat uterus seperti memeras jeruk ya, agar plasentanya itu lepas dari dinding uterus. Jadi itu adalah 4 prasat yang bisa dilakukan untuk memastikan apakah plasenta itu sudah lepas dari tempat implantasinya atau belum. Oke, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan soal. Informasikan bagi teman-teman sekalian kalau channel YouTube Elina Sembayang Official membuka kelas bimbel privat online bagi teman-teman yang mau ikut ujian UKOM, SKB ataupun P3K. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor WA atau email di bawah ini, atau dapat juga langsung klik di kolom deskripsi. Oke, soal nomor 1, seorang perempuan berusia 22 tahun telah melahirkan anak pertamanya di praktik mandiri bidan. Bidan telah memberikan suntikan oksitosin 10 unit secara IM, dan bidan juga meregangkan tali pusat dengan tangan kanan dan tangan kiri menekan bagian simpisis sambil melihat apakah tali pusat tetap atau tertarik ke dalam bertambah pendek. Nah, pengeluaran plasenta prasat apakah yang dilakukan bidan dalam kasus tersebut? A. Kutsner, B. Strassman, C. Klein, D. Kret, E. Johnson. Nah, jadi tadi sudah kita bahas bahwa dimana kalau misalnya kita menekan bagian simpisis sambil kita melihat apakah tali pusatnya itu semakin pendek atau tetap panjang, itu adalah prasat Kutsner ya. Jadi di sini jawabannya adalah A, prasat Kutsner.
Oke, soal nomor 2, seorang perempuan berusia 25 tahun telah melahirkan anak pertamanya di praktek mandiri bidan. Bidan telah memberikan suntikan oksitosin 10 unit secara IM. Bidan melakukan pengecekan pengeluaran plasenta dengan cara mengetok fundus sambil memperhatikan getaran tali pusat. Pengeluaran plasenta perasat apakah yang dilakukan bidan dalam kasus tersebut? A. Kutzner, B. Strassman, C. Klein, D. Kret, E. Johnson. Nah, jadi tadi sesuai dengan yang sudah kita terangkan bahwa bagaimana jika kita mengecek plasenta itu apakah sudah lepas atau belum. Jika kita melakukannya itu dengan mengetok fundus dan memperhatikan getaran pada tali pusat apakah dia tetap bergetar atau tidak, itu merupakan perasat yang sesuai dengan perasat Strassman ya. Jadi jawabannya untuk nomor 2 ini adalah Strassman. Jadi diingat ya, kata kuncinya Strassman ini adalah mengetok fundus, dan kalau Kutzner tadi dengan menekan bagian simpisis sambil kita tetap melihat bagaimana yang terjadi pada tali pusat. Nah, jadi kalau Strassman ini saat kita ketok fundus dia masih bergetar, itu artinya belum lepas. Tapi kalau saat kita ketok fundus tali pusatnya tidak bergetar lagi, berarti plasentanya sudah lepas dari tempat implantasi. Ya, jadi jawabannya nomor 2 ini adalah B. Strassman. Oke, soal nomor 3, seorang perempuan berusia 35 tahun telah melahirkan anak keduanya di praktek mandiri bidan. Bidan telah memberikan suntikan oksitosin 10 unit secara IM. Bidan melakukan pengeluaran plasenta dengan cara memijat uterus seperti memeras jeruk agar plasenta lepas dari dinding uterus. Pengeluaran plasenta perasat apakah yang dilakukan bidan dalam kasus tersebut? A. Kutzner, B. Strassman, C. Klein, D. Kret, E. Johnson. Nah, jadi tadi sudah kita bahas ya, kalau teknik ini memang jarang dilakukan, tapi kita harus tahu secara konsep teori ini adalah perasat Kret, di mana plasenta itu untuk mengeluarkan plasenta itu dilakukan seperti memijat memeras jeruk pada bagian uterusnya itu agak diperas dan diputar gitu untuk memastikan ataupun mempercepat lepasnya plasenta dari dinding uterus. Dan walaupun memang perasat ini tidak kita terapkan apalagi dalam asuhan persalinan normal, kita harus paham bahwa kalau misalnya nanti muncul di soal, ini adalah perasat Kret ya. Jadi jawabannya untuk nomor 3 adalah D. Kret.